Kubur kosong, harapan hidup. Dalam kehidupan, ada saat-saat di mana kita merasa semuanya telah berakhir. Harapan yang pernah kita pegang kuat seolah runtuh. Doa yang kita naikkan terasa tidak dijawab. Impian yang kita bangun perlahan hancur. Kita seperti berdiri di depan sebuah kubur, tempat di mana harapan kita terkubur dan tidak lagi memiliki kehidupan. Perasaan ini sangat nyata. Hati menjadi berat, pikiran dipenuhi pertanyaan, dan langkah terasa tertahan. Kita mulai berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kita menerima keadaan seolah semuanya sudah selesai. Hal yang sama pernah dialami oleh para murid Yesus. Ketika Yesus disalibkan, mereka kehilangan harapan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika dia mati, semua yang mereka harapkan seolah ikut mati. Ketakutan, kebingungan, dan kesedihan memenuhi hati mereka. Namun kisah itu tidak berhenti di kayu salib. Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kubur itu kosong. Yesus telah bangkit." Apa yang tampak sebagai akhir ternyata menjadi awal yang baru. Kematian tidak dapat menahan dia, dan harapan yang tampaknya telah hilang justru dipulihkan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Kebangkitan Yesus adalah inti dari pengharapan kita. Ini bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi kebenaran yang hidup hingga hari ini. Jika Yesus menang atas maut, maka tidak ada situasi dalam hidup kita yang terlalu sulit bagi Tuhan. Seringkali kita melihat kubur dalam hidup kita sebagai akhir. Kita melihat kegagalan, kehilangan, dan kekecewaan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipulihkan. Namun Tuhan melihatnya sebagai tempat di mana Dia akan menyatakan kuasanya. Roma 8 ayat 11 berkata, "Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu." Ayat ini memberikan pengharapan yang luar biasa. Roh yang membangkitkan Yesus juga bekerja di dalam hidup kita. Artinya, kuasa kebangkitan itu tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga nyata dalam hidup kita hari ini. Mungkin saat ini kamu sedang berdiri di depan kubur kehidupanmu. Kubur dari harapan yang mati, kubur dari mimpi yang hancur, atau kubur dari doa yang belum terjawab. Semua terlihat gelap dan tanpa harapan. Namun ingatlah, kubur kosong adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Apa yang terlihat mati di mata manusia, bisa menjadi awal kehidupan baru di tangan Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus bukan hanya memberi kehidupan, tetapi Dia adalah kehidupan itu sendiri. Di dalam Dia, selalu ada harapan yang hidup. Tidak ada keadaan yang terlalu mati bagi Tuhan. Seringkali, sebelum kita melihat kebangkitan, kita harus melewati proses kematian. Kita harus melepaskan apa yang kita pegang. Kita harus belajar percaya di tengah kegelapan, dan kita harus tetap berharap walaupun tidak melihat apa-apa. Inilah iman. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat bukti apapun. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Kebangkitan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui logika manusia. Apa yang tampak sebagai kekalahan, menjadi kemenangan. Apa yang tampak sebagai akhir, menjadi awal yang baru. Karena itu, jangan berhenti berharap hanya karena keadaan terlihat gelap. Jangan menyerah hanya karena harapanmu terasa mati. Tuhan mampu mengubah kubur dalam hidupmu menjadi tempat lahirnya kehidupan baru. Hari ini, pilihlah untuk melihat kepada kubur yang kosong, bukan kepada batu yang menutupinya. Pilihlah untuk percaya bahwa Tuhan sudah menang, dan kemenangan itu juga berlaku dalam hidupmu. Harapan kita hidup karena Yesus hidup.
dan selama dia hidup, tidak ada yang benar-benar berakhir. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ketika aku melihat keadaan yang seolah mati, ajarku untuk tetap percaya kepadamu. Hidupkan kembali harapanku, kuatkan imanku, dan tuntun aku untuk melihat pekerjaan-Mu dalam hidupku. Aku percaya di dalam Engkau selalu ada kehidupan yang baru dan pengharapan yang tidak pernah padam. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.